Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan si Boy dan terima kasih telah mengklik video ini. Seperti biasa di minggu malam kita akan menceritakan misteri-misteri, mitos, dan konspirasi di dunia maupun di Indonesia. Sebelum mulai ceritanya, subscribe terlebih dahulu agar kita semakin semangat memberikan cerita-cerita menarik kepada kalian. Kalau sudah subscribe, mari kita mulai ceritanya. Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas? Dia tuh pertamanya tuh sehat, namun beberapa hari kemudian tubuhnya tuh melemah. Semakin lemah, wajahnya pucat dan akhirnya meninggal dunia. Di bidang kesehatan pun, penyakit ini tidak terdeteksi dan dokter tidak menemukan penyebabnya dan tidak ada tanda-tanda penyakit dan tidak ada luka. Tapi ada orang yang memberitahu bahwa kematian ini tuh bukan hal yang biasa, namun ini adalah ulah dari Suanggi. Suanggi ini adalah salah satu ilmu hitam yang paling ditakuti di Indonesia Timur, terutama di daerah Maluku dan Papua. Sebagian orang percaya bahwa Suanggi itu adalah roh jahat yang berkeliaran mencari korban, tapi ada yang meyakini kalau Suanggi ini itu adalah emang manusia biasa seperti kita, namun itu memiliki ilmu hitam yang tingkat tinggi lah. Jadi yaitu mempelajari ilmu hitam dan mencapai level yang sangat tinggi. Malam tiba tuh si jiwa mereka tuh bisa keluar dari tubuh mereka, si Suanggi tersebut. Terbang mencari mangsa, menghisap nyawa dan meninggalkan korban dalam keadaan tak bernyawa. Suanggi ini tuh bukan sekadar makhluk halus biasa ya. Dalam kepercayaan masyarakat Maluku dan Papua, Suanggi adalah seseorang yang mempraktikkan ilmu hitam, tapi ilmu hitam tertentu ya untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Mereka bisa menjelma menjadi makhluk lain seperti bayangan hitam atau burung besar dan menyerang dari jarak jauh dengan hanya menggunakan kekuatan batin dan mantra. Tapi bagaimana seseorang bisa menjadi Suanggi nih? Nah, menurut kepercayaan masyarakat setempat, beberapa cara seseorang bisa berubah menjadi Suanggi. Ini tuh adalah ilmu yang bisa diwariskan dalam keluarga. Biasanya tuh ilmu ini diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya yang dianggap layak untuk meneruskan si ilmu Suanggi tersebut. Yang kedua tuh ada perjanjian dengan makhluk gaib. Nah, seseorang bisa menjadi Suanggi dengan membuat perjanjian dengan roh halus atau kekuatan gelap atau setan ya. Sebagai gantinya tuh si orang yang perjanjian dengan makhluk gaib ini tuh harus menyerahkan nyawa atau tumbal. Nah, itu baik hewan atau bahkan manusia. Yaitu dalam beberapa cerita, ini seseorang bisa memperoleh ilmu Suanggi tersebut tuh dengan melakukan ritual tertentu seperti mandi dengan darah atau membaca mantra-mantra khusus di tempat yang dianggap keramat. Nah, setelah menjadi Suanggi, ini seseorang bisa mendapatkan kekuatan khusus. Mereka tuh bisa terbang di malam hari, masuk ke rumah-rumah orang tanpa terlihat dan menghisap energi korbannya. Namun ilmu ini itu juga ada harga yang harus dibayar. Semakin sering mereka menggunakan ilmunya, semakin jiwa mereka juga haus akan nyawa manusia. Jika tidak mendapatkan korban dalam waktu tertentu, mereka sendiri yang akan melemah dan akhirnya mati. Setelah saya tadi menceritakan bagaimana ilmu Suanggi itu didapatkan, nih saya akan menceritakan bagaimana cara mengenali si makhluk Suanggi tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat, nih ada beberapa tanda yang ditunjukkan tentang keberadaan mereka di sekitar kita nih. Yang pertama itu adalah mata yang sangat bersinar di dalam kegelapan. Nah, beberapa saksi mata mengatakan bahwa saat malam tiba nih, mata seorang Suanggi ini tuh akan terlihat berkilau merah atau kuning meskipun tidak ada cahaya di sekitarnya. Jadi mungkin kayak seperti binatang kayak gitu ya, kalau dalam kegelapan kita bisa melihat mata mereka tuh seperti bersinar. Yang kedua tuh adalah Suanggi itu bisa berubah bentuk ya menjadi makhluk lain seperti burung dan lainnya. Biasanya tuh bayangan hitam atau burung besar nih si perubahan dari Suanggi tersebut. Nah, jika seseorang terlihat keluar nih di tengah malam dan sangat mencurigakan, terus kembali lagi ke rumahnya tuh
tanpa terlihat orang-orang di sekitarnya. Nah, ini tuh dicurigai adalah seorang Swangi. Tiga tuh banyak yang percaya bahwa seorang Swangi itu seringkali menggunakan mantra atau berbicara dengan roh atau setan yang membantunya. Jika seseorang sering berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dipahami, masyarakat akan mulai berhati-hati. Jadi si Swangi ini tuh mungkin cara berinteraksi dengan si setannya tuh dengan cara berbicara sendiri ya. Dianggap mungkin ke orang-orang anggapnya orang gila, tapi dia tuh berbicara dengan yang membantunya tuh tersebut gitu, membantunya selama menjadi Swangi tersebut. Yang keempat adalah salah satu kekuatan Swangi adalah kemampuannya untuk menyerang seseorang hanya dengan menggunakan ilmu batin. Tidak perlu kontak fisik, mereka cukup mengirimkan niat jahat dan dalam beberapa hari korbannya akan jatuh sakit. Jadi mungkin seperti santet ya, dia membacakan mantra untuk dan ditujukan kepada korbannya. Nah setelah itu korbannya tuh akan melemah dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, saya akan menceritakan beberapa kisah yang mengerikan yang berkaitan dengan Swangi. Yang pertama itu, kejadian itu berada di Tanah Maluku. Di sebuah desa di Maluku, seorang pria bernama Arif tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi semakin hari itu tubuhnya Arif itu semakin lemah, pucat gitu, lemah sekali lah pokoknya. Dan yang anehnya tuh si dokter ini tuh tidak menemukan penyebab pasti penyakitnya tersebut. Setelah dicek sama dokter, tidak menemukan sama sekali untuk penyakit medisnya. Beberapa hari sebelum meninggal, Arif itu sempat berkata kepada ibunya. Dia berkata, "Bu, aku melihat seseorang berdiri di depan rumah kita semalam. Tapi saat aku dekati, dia menghilang." Ibunya pun menangis karena tahu siapa yang dimaksud. Beberapa waktu sebelumnya, seorang tetangga mereka dituduh sebagai Swangi. Orang itu bersumpah dan membalas dendam. Dan sekarang Arif telah pergi selamanya. Jadi yang dituduh tadi Swangi itu emang benar dia Swangi, dan dia tuh mempunyai dendam kepada keluarganya Arif, dan Arif menjadi korbannya. Papua, seorang gadis bernama Mela bercerita bahwa dia sering melihat bayangan hitam di luar rumahnya setiap malam. Keluarganya mencoba mengabaikannya, menganggapnya itu hanya halusinasi dari Mela ya. Tapi suatu malam Mela itu berteriak di tengah tidur. Ketika orang tuanya masuk kamarnya, Mela ini tuh sudah tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, tubuhnya tuh membiru dan tidak bisa berbicara. Dukun kampung setempat mengatakan bahwa jiwanya Mela ini tuh telah diambil oleh Swangi. Dan meskipun mereka berusaha menyembuhkannya dengan berbagai cara, seminggu kemudian Mela pun meninggal dengan wajah ketakutan. Nah, kasus Mela ini tuh dipercayai orang-orang sekitar dia telah menjadi korban dari Swangi. Nah, saya akan menceritakan cara melawan Swangi menurut orang-orang yang telah bersinggungan langsung dengan Swangi. Nah, meski Swangi begitu menakutkan nih, masyarakat percaya bahwa mereka tuh bisa menangkal Swangi itu dengan berbagai cara. Yang pertama tuh bagi masyarakat Maluku atau Papua tuh mereka menggunakan jimat pelindung nih. Bahwa banyak orang percaya bahwa jimat tertentu seperti raja atau benda bertuah bisa menangani serangan ilmu hitam. Yang kedua tuh dukun atau tetua adat, mereka tuh sering menyarankan orang-orang untuk mandi dengan air garam atau air yang sudah diberikan doa-doa khusus untuk menghilangkan pengaruh buruk dari Swangi. Yang ketiga tuh itu lebih mudah menyerang mereka yang sendirian atau lemah jika harus bepergian malam. Nah, pastikan kalau misalkan daerah sana tuh Indonesia Timur ya, mungkin dari Maluku dan Papua ini tuh kalau keluar tuh harus ditemani atau jangan sendirian lah, jangan pernah keluar dengan sendirian ketika malam hari. Yang keempat, dikatakan bahwa jika kalian bertemu dengan Swangi, pastikan jangan pernah menatap mata Swangi tersebut. Diceritakan jika kalian menatap mata Swangi dengan terlalu lama, mereka tuh bisa menarik energi kalian dan akan membuat kalian pun menjadi lemas karena energinya tuh ditarik sama Swangi tersebut. Banyak orang yang menganggap cerita ini hanya mitos atau sebuah kisah lama yang diwariskan turun-temurun di daerah Maluku dan Papua. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengalami sendiri teror Swangi? Dan bagaimana dengan korban-korban yang meninggal secara misterius? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih
gelap yang masih belum kita pahami. Jadi, apakah Swangi ini benar-benar ada atau hanya bagian dari kepercayaan kuno yang tidak bisa dibuktikan? Nah, itu apa pendapat kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah mistis lainnya. Terima kasih telah menonton catatan si Boy dari awal sampai akhir. Minggu-minggu ke depan kita bisa memberikan cerita-cerita lebih menarik kepada kalian. Dan ingat, jika malam ini kamu mendengar suara kepakan sayap di atas rumahmu, jangan pernah membuka jendela. Karena bisa saja itu bukan burung biasa, tapi itu adalah Swangi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.